Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hafizatil Aini. Saya dari Institut Agama Islam Hamzan Wadi, Nahdlatul Ulama Lombok Timur. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang perkembangbiakan pada manusia. Apa sih yang dimaksud dengan perkembangbiakan manusia? Perkembangbiakan manusia adalah perkembangan yang ditandai dengan adanya proses pembuahan. Apa sih perbedaan pertumbuhan dengan perkembangan? Kalau pertumbuhan ialah proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel, sedangkan perkembangan ialah perubahan fungsi organ tubuh menuju kedewasaan. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Untuk melestarikan jenisnya, makhluk hidup berkembang biak secara kawin atau generatif. Perkembangbiakan secara kawin terjadi karena adanya proses penggabungan antara sel sperma dan sel telur. Sel sperma dihasilkan dari laki-laki, sedangkan sel telur dihasilkan dari perempuan. Alat perkembangbiakan dari laki-laki yaitu testis atau zakar, saluran sperma, dan penis. Sedangkan alat perkembangan dari perempuan yaitu ovarium atau indung telur, rahim, dan vagina. Bergabungnya sel sperma dan sel telur akan berbentuk zigot. Proses ini dinamakan dengan proses pembuahan atau fertilisasi. Setelah terjadinya pembuahan, zigot akan membelah dan membentuk embrio. Setelah 120 jam dari pembuahan, embrio akan nempel di dinding rahim ibu. Proses penempelan ini disebut implantasi. Embrio tumbuh menjadi janin dan mulai mendapatkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen diperoleh dari ibu. Masa pertumbuhan dan perkembangan manusia di dalam rahim disebut juga dengan masa kehamilan. Masa kehamilan terjadi selama kurang lebih 38 bulan. Setelah kurang lebih 38 bulan, bayi akan lahir dan mulai pertumbuhan dan perkembangannya di luar rahim. Ada beberapa fase bagi manusia. Yang pertama, masa balita. Masa balita ialah masa anak di bawah usia 5 tahun. Pada masa ini, anak tumbuh dan berkembang sangat pesat. Pada usia 5-6 bulan, kalian mulai tengkurap dengan kepala tegak. Kalian mulai merangkak dan berdiri saat berusia 9-12 bulan. Ketika mencapai usia 18 bulan, kalian mampu berjalan sendiri. Pada usia 2-3 tahun, kalian mulai berbicara dalam kalimat sederhana. Memasuki usia 3 tahun, kalian mulai bisa mengungkapkan pikiran. Pengungkapan ini dapat berupa gerakan terhadap suatu benda. Masa pengungkapan ini merupakan masa bermain. Selanjutnya, yang kedua, masa remaja. Masa remaja disebut juga dengan masa puber. Anak perempuan mengalami puber pada umur 9-13 tahun. Sedangkan anak laki-laki mengalami puber pada umur 10-14 tahun. Pada masa pubertas, anak laki-laki dan perempuan mengalami perubahan. Perubahan pada laki-laki yang pertama, tumbuhnya tulang yang menonjol di tengah-tengah leher. Tulang ini disebut jakun. Tumbuhnya jakun disertai membesarnya suara. Yang kedua, tumbuhnya rambut di beberapa bagian tubuh, di antaranya kumis, jenggot, rambut di ketiak, dan rambut di sekitar alat kelamin. Yang ketiga, dada akan lebih membidang. Yang keempat atau terakhir, mengalami mimpi basah yang menandakan organ produksi mulai berfungsi. Yang selanjutnya, perubahan fisik pada perempuan. Yang pertama, tumbuhnya payudara. Yang kedua, pinggul melebar sehingga bentuk tubuh pun akan terlihat lebih melekuk. Yang ketiga, tumbuh rambut di ketiak dan di sekitar alat kelamin. Yang keempat, mengalami menstruasi yang menandakan organ produksi mulai berfungsi. Yang kelima, kulit menjadi lebih halus. Dan yang keenam atau yang terakhir, suara menjadi lebih nyaring. Yang ketiga, masa dewasa. Masa dewasa satu tingkat lebih tinggi daripada masa remaja. Masa ini terjadi pada usia 20 tahun ke atas. Pada masa ini tidak terjadi pertumbuhan, akan tetapi pertumbuhan dan perkembangan secara emosional masih terjadi. Pada masa dewasa, orang akan berpikir untuk bekerja dan menikah. Selanjutnya yang terakhir yaitu masa lanjut usia atau lansia. Pada masa ini terjadi penurunan fungsi tubuh, seperti otot mulai melemah, cepat lupa atau pikun,
kulit keriput, dan gigi tunggal. Proses penuaan ini dimulai sekitar usia 40 tahun. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.